Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Saputra. Saya adalah ketua kelompok mata kuliah keterampilan humas. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani beberapa rekan saya, yaitu Rifki Rayani, Bagus Andrianto, Aisyah Watun, dan Putri Ratnasari Zega. Kelompok kami akan memaparkan materi, yaitu pengertian dan perkembangan hubungan masyarakat. Selamat menyaksikan. Pada istilah hubungan manusia maupun hubungan antar manusia, tidak terdapat ciri hakiki human relation. Ciri hakiki human relations bukan human dalam artian wujud manusia, melainkan dalam proses rohaniah yang tertuju pada kebahagiaan berdasarkan watak, sifat, perangai, kepribadian, sikap, tingkah laku, dan lain-lain aspek kejiwaan yang terdapat pada diri manusia. Karena itu, terjemahan yang paling mendekati makna yang dimaksud human relation adalah hubungan manusiawi atau hubungan insani. Akal manusia adalah akal yang kreatif yang mengakibatkan manusia itu bersifat dinamis. Karena kedinamisannya, akan mengakibatkan peradaban manusia selalu berkembang. Hal ini antara lain yang membedakan antar manusia dan hewan atau kera. Meskipun hewan kera memiliki akal, akalnya hanya bersifat statis karena hanya berdasarkan pada naluri. Dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah makhluk yang punya etika. Etika adalah penyelidikan filsafat tentang bidang yang mengenal kewajiban-kewajiban manusia, serta tentang yang baik dan yang buruk. Bidang ini disebut bidang moral. Oleh karena itu, objek etika adalah pernyataan moral. Fenomena kesadaran moral adalah apa saja yang terdapat atau muncul atau kelihatan dalam kesadaran moral. Menurut Magnis 1980, halaman 13 sampai 23. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Rifki Rihani. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Rifki Rihani dari kelompok 1 mata kuliah keterampilan humas. Human relation dalam arti sempit adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi bekerja atau work situation dan dalam organisasi kekaryaan atau work organization dengan tujuan untuk menggugah kegairahan dan kegiatan bekerja dengan semangat kerjasama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. Human relation dalam organisasi kekaryaan inilah telah banyak diteliti dan dipraktikkan oleh negara-negara yang sudah maju, terutama dalam sektor ekonomi bidang industri. Hal ini karena perkembangan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan teknologi telah menimbulkan berbagai pengaruh terhadap individu-individu yang merupakan tenaga kerja atau manpower yang sering menghambat kelancaran pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Putri Ratnasari Zega dari kelompok 1. Langsung saja saya melanjutkan pembahasan kami. Dengan kegiatan human relation, para pemimpin organisasi kekaryaan berusaha memecahkan masalah-masalah atau problems dalam situasi kerja dan masalah-masalah yang menimpa para karyawannya secara individual. Sehingga dengan demikian, mereka dapat digairahkan dan digerakkan ke arah yang lebih produktif. Dengan human relation dapat diusahakan untuk menghilangkan rintangan-rintangan komunikasi, mencegah salah pengertian, dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia. Demikian kata Norman R.F. Mair. Jadi, human relation dalam organisasi kekaryaan dalam komunikasi persuasif antara orang-orang yang berada dalam struktur formal untuk mencapai suatu tujuan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Watun, saya dari anggota kelompok 1. Antara seorang manajer dan direktur perusahaan, kepala jabatan,
atau pemimpin lembaga lainnya dengan bawahannya terdapat struktur formal antara yang memimpin dan yang dipimpin. Karena itu, Humas Relation dalam organisasi kekayaan ini sering dinamakan Organization Humas Relation. Di atas dikatakan, Humas Relation adalah suatu komunikasi persuasif, bukan hanya relasi atau hubungan. Jadi, Humas Relation bukan suatu kegiatan yang pasif, melainkan suatu aktivitas, suatu kegiatan. Humas Relation adalah suatu actions oriented, suatu kegiatan untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan. To develop more productive and satisfying result. Terima kasih. Saya Bagus Andrianto ingin membacakan materi dari mata kuliah Humas. Karena itu, Humas Relation adalah seni dan ilmu pengetahuan terapan, Applied Air and Science. Jika dipandang dari sudut seseorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk memimpin sebuah kelompok, Humas Relation adalah pengintegrasian orang-orang ke dalam situasi kerja yang mengingatkan mereka untuk bekerja bersama-sama serta dengan rasa puas, baik kepuasan ekonomis, psikologis, maupun sosial. Atau singkatnya adalah Humas Relation adalah pengembangan usaha kelompok karyawan secara produktif dan memuaskan. Humas Relation is the development of productive staffing group effort. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.